Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Kesempatan AC Milan untuk menandatangani Andre dari Corinthians berisiko gagal menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan membahas tentang situasi transfer Andre ke San Siro, dan dia mengkonfirmasi bahwa beberapa hal telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ini akan menjadi minggu yang penting. Dari apa yang saya pahami, mereka tidak akan menegosiasikan masalah Andre sampai musim panas hingga Juni atau Juli. Masalah Andre harus diselesaikan sekarang karena Milan yakin telah melakukan bagian dalam masalah ini. Milan telah memiliki kesepakatan tidak hanya dengan pemain, tetapi juga dengan Corinthians. Milan berpikir mereka telah menutup kesepakatan untuk Andre. Milan juga memiliki dokumen yang ditandatangani oleh eksekutif Corinthians, yang menurut klub Brazil, pihak tersebut tidak memiliki otoritas mengambil keputusan atau menandatangani untuk menutup kesepakatan. Sinilah masalahnya dimulai. Milan percaya mereka telah menandatangani Andre dengan harga di bawah 15 juta euro, tetapi dengan bonus yang membuatnya menjadi 17 juta euro. Kemudian media di Brazil, exposure pelatih dan presiden membuat Corinthians mendorong harga transfer yang menjadi lebih tinggi dan mengatakan mereka sudah menandatangani sang pemain. Mereka sudah memiliki perjanjian, sedangkan Corinthians mengatakan perjanjian ini belum ditandatangani. Presiden yang merupakan satu-satunya orang yang dapat meresmikan kesepakatan tersebut jelas tidak menyukainya. Ada ultimatum dalam beberapa hari ke depan. Entah kesepakatan berjalan seperti diinginkan Milan atau berisiko gagal. Ungkapnya. Corvaso Milano tidak akan membentangkan koreografi seperti biasanya pada derby della Madonnina tadi malam menurut sebuah laporan. Milanius melaporkan bahwa Corvaso tidak menghilangkan rencana mereka untuk membuat tifo pada laga derby melawan Inter. Namun untuk pertandingan tadi malam, mereka telah memutuskan untuk tidak membuat pertunjukan karena tidak bisa menyiapkan segalanya. Permintaan izin untuk tifo lengkap dengan rendering telah diajukan ke klub beberapa minggu yang lalu dengan tujuan khusus untuk segera mendapatkan izin tertulis demi dapat melanjutkan persiapan dari para member, karena hal ini membutuhkan waktu yang lama serta dana yang tidak sedikit. Izin untuk kegiatan tersebut telah tiba, tetapi justru datangnya sangat terlambat karena pada tengah pekan ini izin tersebut barulah turun. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah apapun yang terjadi, hanya saja Ultras garis keras AC Milan itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan segalanya. Gol tunggal Pervis Estupinan pastikan kemenangan AC Milan atas Inter di San Siro dini hari tadi. Babak pertama dimulai, kedua tim langsung tampil menekan sejak menit pertama dengan Inter yang cukup mendominasi dengan permainan 1-2 mereka. Azzurri bahkan hampir membuka skor lebih dulu melalui Mkhitaryan yang sudah berada di depan gawang, tapi Mike Mignon dengan sigap menghalau tendangan dari sang gelandang. Angin segar berhembus untuk Diavolo setelah Pervis Estupinan yang menerima umpan manja dari Yusuf Fofana dengan mudah mengelabui Sommer. Skor berubah menjadi 1-0. Setelah gol tersebut, Inter kembali mencoba menekan pertahanan Milan, namun para bek bermain disiplin sehingga skor tidak berubah hingga turun minum. Babak kedua dimulai, tim tamu langsung menekan sejak pertandingan kembali dimulai dan Milan tidak diberikan kesempatan untuk nyaman memegang bola. Drama mulai terjadi pada babak kedua dari pelanggaran keras Bastoni yang menendang lutut Adrian Rabiot hingga Inter yang mencetak gol saat peluit dibunyikan lebih dulu. Meskipun mendominasi sepanjang babak kedua, namun skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Rossoneri tidak pernah kalah selama 2 tahun atas Inter dan membuat jarak kedua tim sekarang menyisakan 7 poin saja. Luka Modric menegaskan bahwa AC Milan pantas menang dan dia tidak peduli dengan masa depannya. Modric diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan dan dia memberikan pendapatnya tentang derby della Madonnina tadi malam. Berikut komentar veteran Kroasia itu disampaikan melalui Milan News. Kami selalu percaya, kami tidak memikirkan itu. Kami menjalani pertandingan demi pertandingan. Kami memainkan permainan yang hebat di babak pertama dan Inter berkembang kepada babak kedua. Tapi kami bertahan sebagai sebuah tim dan kami pantas menang. Sekarang kami fokus pada akhir musim untuk mempertahankannya. Tidak diragukan lagi, wasit meniup fluidnya sebelum bola masuk ke gawang. Lalu ada rumor seputar tim, tetapi saya tidak peduli. Saya sangat senang di sini. Sangat menyenangkan melihat Sergio Ramos di stadion. Ketika kapten datang di sini, Anda harus menang. Saya tidak memikirkan hal lain. Saya hanya berpikir tentang bekerja. Ungkapnya. Wait. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
Luka Modric membelikan total 60 tiket untuk teman serta keluarga untuk pertandingan derby tadi malam. Milan News mengutip Sky yang melaporkan bahwa Modric telah membeli dan mengirimkan sekitar 60 tiket kepada saudara dan teman Kroasianya yang akan menghadiri pertandingan tadi malam. Gelandang itu tentu saja menjadi salah satu bintang pada pertandingan tadi malam dan jurnalis bahkan menyebut mungkin ini adalah derby Milan terakhirnya. Pasalnya Modric sendiri telah menandatangani kontrak selama 1 tahun di musim panas lalu dengan Rossoneri dan ada opsi untuk memperpanjang selama 1 musim lagi. Namun uniknya keputusan perpanjangan kontrak hanya dapat digunakan oleh sang pemain itu sendiri. Alih-alih biasanya hak tersebut dapat dimiliki oleh sang klub. Milan diyakini akan berusaha keras membujuk Modric untuk membimbing mereka sekali lagi karena musim depan insya Allah Diavolo dapat main di Liga Champions. Ada beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan Modric dan yang paling utama adalah keinginan dari keluarga sang pemain itu sendiri. Pervis Estupinan mencetak gol kemenangan untuk AC Milan di derby della Madonnina dan dia jelaskan itu sangat penting. Estupinan diwawancarai oleh Dazan dan dia berbicara tentang gol pertamanya untuk Diavolo yang mana itu juga merupakan gol sematawayang pada pertandingan derby tadi malam. Berikut komentar bek Ekuador itu disampaikan melalui Milan News. Ya, gol itu adalah tujuan terpenting dalam karir saya. Kami bekerja keras minggu ini dan inilah hasilnya. Kami bekerja keras sepanjang minggu. Pelatih menyuruh saya untuk menyerang dan saya menemukan momen yang tepat. Ungkapnya. Berikutnya Rossoneri akan melawan Lazio dalam lanjutan Serie A dan masih harus dilihat apakah Estupinan akan kembali mendapatkan kesempatan sebagai starter atau justru Davide Bertesaghi yang kembali diandalkan untuk mengisi peran sayap kiri. Massimiliano Allegri kirim pujian untuk anak asuhnya setelah kemenangan tipis atas Inter tadi malam. Allegri diwawancarai oleh Dazan setelah peluit panjang dibunyikan dan dia memberikan pendapatnya tentang penampilan solid tadi malam. Berikut beberapa komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Kami memenangkan pertandingan, tetapi Inter memiliki keunggulan 7 poin. Mereka adalah tim yang lebih kuat. Milan melakukannya dengan baik. Para pemain sangat bagus. Kami harusnya bisa lebih fokus pada 30 meter terakhir. Kami mencapai 60 poin. Kami menahan Juventus di 10 poin. Kami selisih 9 poin dengan Como dan Roma. Tim untuk meraih hasil maksimal. Kami bekerja selama 6 atau 7 bulan untuk sampai ke Maret dalam kondisi terbaik. Itu yang paling penting, karena pada bulan Maret ada pertandingan yang penting, musim akan diputuskan. Cardinale pergi ke ruang ganti. Saya berbicara dengan tim dan kemudian pergi karena saya harus melakukan wawancara. Dan kami sangat senang bahkan seluruh klub dan seluruh dewan mengucapkan selamat kepada para pemain. Ungkapnya. Memphis Depay sekarang telah terlibat dalam drama transfer Andre dengan meminta Corinthians tidak menjualnya. Fabrizio Romano membagikan tweet tentang situasi transfer Andre ke AC Milan dengan menuliskan, AC Milan tidak memiliki rencana untuk meningkatkan tawaran mereka untuk Andre setelah Corinthians awalnya menerima proposal untuk gelandang kelahiran 2006. Kesepakatan akan segera diselesaikan atau justru gagal. Tulisnya. Depay justru muncul dan memberikan balasan yang cukup mengejutkan pada tweet tersebut dengan menuliskan, Andre adalah salah satu talenta terbesar yang pernah saya lihat sejauh ini dalam karir saya. Banyak klub yang akan datang untuk bintang muda kami, jadi saya harap kita tidak terburu-buru untuk menjualnya. Sejujurnya dia adalah pemain besar. Tulisnya. Kemudian Fabrizio Romano mengatakan bahwa direktur Milan telah mengirimkan ultimatum kepada Corinthians untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam beberapa hari ke depan. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana semua drama ini akan berakhir. AC Milan dan Inter memiliki visi dan misi yang berbeda untuk masa depan klub menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan dan Inter sedang mengalami era dengan tujuan keuangan yang sangat mirip. Dua tim dimiliki oleh dana Amerika Serikat, Rossoneri dimiliki oleh Redbird Capital, sedangkan Oaktree Capital adalah pemilik dari Nerazzurri. Era pasca Covid menjadi awal mula kelahiran kembali dari kedua klub ini. Kas Milan sebelumnya dimulai dari kerugian sebesar 96 juta euro dan setelah diambil alih Elliott Management, klub akhirnya mampu mencapai laba sebesar 6 juta euro pada musim 2022-23 yang merupakan laba pertama dari 3 tahun berturut-turut. Di sisi lain, Inter memulai dengan kerugian sebesar 246 juta euro. Secara bertahap, kerugian tersebut menurun hingga mencapai keuntungan sebesar 35 juta euro yang mereka capai tahun lalu. Dua klub ingin memiliki organisasi yang sehat dan berkelanjutan serta kembali menjadi raksasa di Italia dan Eropa. Milan memilih perdagangan pemain dengan memilih pemain yang tidak terlalu tua dan menjualnya sesuai kebutuhan demi mendapatkan keuntungan modal, contohnya Tiani Reinders. Namun musim ini, Rossoneri mendatangkan beberapa pemain senior seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot. Strategi tersebut mirip seperti yang dilakukan oleh Nerazzurri.